Nah, dari situ baru bicara nih, oke kalau misalnya saya mau full nih, 20-30%, berapa sih inisial kapital yang harus kita gunakan? Yang Hmm, kita butuhkan. Kalau kita bicara misalnya pakai numbers nih ya, mulai-mulai angka. Oke, saya ini punya 100 juta gitu kan. hmm, 100 juta terus kita bilang bahwa oke karena ini emang optimis banget dia bisa return katakanlah 30%. Itu menurut saya udah kalau di rata-rata kita berbicara average ya. Average dalam arti dipukul rata karena market itu kan dinamis. Kalau ketika kayak tahun 2020 mungkin porto kita bisa double ya, gitu atau mungkin bisa triple hmm, ya kan. Karena market hmm, lagi oke banget kita mulai dari April. Tapi ketika ketemu tahun-tahun tertentu di mana flat, ya belum tentu kan. ya, Ada yang mungkin kayak yang 5% aja udah oke gitu ya, kan. Nah, kalau kita average rata-rata let's say ya kita bilang 30%. Ini oke gitu kan. Berarti kalau misalnya kapitalnya 30 juta, 30%, oh 100 100 juta, juta, berarti returnnya kan 1 tahun ya jadinya 30 tiga juta puluh ya. juta. 30 juta. Nah, 30 juta itu kalau kita mau divide by 12, berarti berapa ya? 2,5 juta gitu kan. Bener ya? Dibagi 12. 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Hmm. Ini udah dengan skala yang optimis. Nah, kita tanya balik ke diri kita sendiri. Apakah cukup dengan 2,5 juta untuk kita dengan kapital seperti ini akhirnya memutuskan untuk full time trader? Nah, kalau kita, wah Hmm. ini kayak jauh banget, gak mungkin. Itu dengan asumsi optimis loh. How if? How if kalau misalnya ada Ya. tahun tertentu yang returnnya cuma 10% misalnya, Ah, 15%. Tentunya ya akan lebih kecil lagi kan net profitnya. Jadi kalau misalnya menurut saya yang make sense adalah kita ngelihat bahwa returnnya berapa sih dan ketahuan returnnya kita berapa itu sebenarnya balik lagi dari skill kita. Karena skill kita itu yang menentukan apakah return kita akan 10% atau 15% atau misalnya ya benar-benar super performance gitu kan. Nah, hanya saja kalau menurut saya, kita untuk teman-teman yang lagi live sekarang bisa mempertimbangkan kira-kira dengan kondisi saya, kalau misalnya saya mau full time dengan modal segini, bisa hitung sendiri lah, ada gambaran, make sense atau enggak. Kalau misalnya kita udah mulai berpikir, oh saya mau trading nih setiap misalnya dengan 100 juta, setiap bulan saya mau untung 30 juta gitu kan. Berarti hmm. returnnya 30% setiap bulan. Setiap bulan. Menurut saya itu nggak akan kesampaian. Itu bisa terjadi ketika market misalnya kayak 2020 di bulan April beberapa itu kayak yang Iya, kayak very positif, Maret, Maret ya kan? April itu ya. Iya ya kan. Hmm. Tapi kalau misalnya ketemu misalnya market ketika bulan Januari sampai Maret tahun 2020, wah itu nggak mungkin kejadian gitu kan. Ya. Iya, iya. Jadi memang kalau menurut saya akhirnya kalau orang mau full untuk full time ya nominalnya akan jadi besar sih gitu kan. Dan itu memang ya balik lagi apa kalau misalnya kita oh kayaknya itu terlalu besar nih ya jangan dijadiin primary income gitu kan. Fokus kayak yang mungkin di mindset duit fokus yang pertama apa eh Kelola Mister pengeluaran, kelola pengeluaran, yang kedua tambah pemasukan. tambah pemasukan. Nah, ini yang penting banget nih, tambah pemasukan. Jadi kan kayak yang kita kelola pengeluaran, tambah pemasukan, sampai ketemu nominal kita tertentu, dan akhirnya angka yang kita targetin ini bisa menghasilkan return seperti yang kita ekspektasiin, dan returnnya itu bisa mengcover cost. Nah, Hmm. itu baru kita mungkin bisa consider untuk, oke, gua mau full time ini. Kalau belum sih, Hmm. ya jangan. Bahkan ada yang perhitungan lebih konservatif, 2 times daripada yang kita expect. Jadi misal, oh saya Wow. rata-rata misalnya 20% nih. Ya udah, berarti modalnya misalnya X gitu kan. Oh, supaya lebih aman saya harus double X. Nah, itu baru bisa trading dengan eh, nggak Dengan nyaman ketakutan. ya. Heeh. Karena ini benar-benar psikologis gitu. Kalau misalnya kita takut, wah itu udah semuanya jadi bisa jadi impactnya kemana-mana. Benar-benar lebih banyak sekali ke mindset. Bener ya, jadi ya. Mindset itu memang Hmm. memang ambil peranan penting ya. Nah, jadi dari perhitungannya aku Ralfi tadi teman-teman ya, kalau dengan modal 100 juta itu kita bisa
dengan yang optimis gitu ya, 30% per tahunnya, jadi bisa dapat 2,5 juta per bulan secara hitungan. Jadi kalau misalkan target kita tadi 25 juta per bulan, ya tinggal dikalikan 10 gitu ya. Iya, Dan iya. Make kalau sense ya gitu. mau di double, ya dikalikan 20. Berarti 100 juta kali 20 ya 2M. Iya. Minimal. Itu baru lebih ya santai, nggak harus. Jadinya kayak yang oke gitu, nggak harus maksain. Karena gini, kalau misalnya Ah, modal kita terlalu kecil, sometimes market lagi jelek pun karena kebutuhan kita harus maksa ya, trading, maksa bener. maksa gitu Setuju, kan. setuju banget, setuju banget. Dan impact dari maksa itu most of the time rugi. Gitu. Memaksakan. Jadi kayak aduh, nggak bisa nih gitu kan, dipaksain gitu kan. Begitu dipaksain, ya kondisinya kayak yang walaupun kita kan trading itu sebenarnya kalau mau disimpulin cuman ya mungkin kalau saya bilang empat lah. Ini empat ini Hmm, semua strategi, semua apa segala macam bisa hmm, disimpulin empat ini. Pertama, buy di support, gitu kan. hmm, Yang kedua, buy di resist, gitu kan. Yang hmm, ketiga, buy on strength. Jadi udah break resist, naik naik naik, buy lagi gitu kan. Atau yang keempat, buy on weakness lagi turun-turun, jebol support pun masih ada yang beli. Jadi kan mau dipakai indikator apapun, mau strategi apapun ya, atau mungkin bisa dibilang hanya buy on strength atau buy on weakness. Gitu. Ya hmm. kan? Mau diputer segala macam ceritanya, indikator ini lah, apa ya ujung-ujungnya begitu. Ya, Nah, jadi makanya penting banget itu indikator itu misalnya berbicara soal indikator itu hal yang sangat gampang. Sangat gampang. Makanya kayak yang kalau kita lihat kayak yang kebanyakan quotes gitu. Quotes itu boleh dibilang kayak yang berapa banyak nih Mister baca nih quotes tentang indikator trading. wah ya banyak sekali, banyak sekali. Iya Kak. Kan Eh, ini quotes quotes kan biasanya ada kebanyakan gini kalau saya perhatiin ya, kebanyakan dibagi tiga nih. Kebanyakan tentang psikologi, money management. hmm, Yang ketiga tentang misalnya indikator, misalnya ngomongin Bollinger Band, ya, ngomongin RSI, ngomongin hmm, MACD gitu kan. Kan kayaknya persentase ngomongin indikator dikit banget kan kalau kita lihat quotes ya. ya. Kebanyakan ngomongin mindset. Kebanyakan Mindset, ngomongin psychology, uh-uh. gimana manage risk gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Karena itu yang terpenting. iya. Tapi Dan itu yang kebanyakan benar-benar orang harus yang dikejar. nanya, kebanyakan orang yang nanya ketika saya misalkan lagi pagi-pagi gitu posting story tentang chart, pokoknya kelihatan chart gitu ya. Pakai pakai indikator apa, Mister? Itu Nah, MA-nya berapa, Mister? MA kurasnya berapa, Mister? Kebanyakan gitu. iya. Jadi, Oh, jadi mungkin mungkin itu hal yang kelihatan keren ya, memang ya. Pakai iya. chart-chart, Benar. pakai garis-garis warna-warni itu memang kelihatan keren. Tapi sebenarnya saya sih sangat setuju banget kalau yang megang peranan lebih penting itu ya mindset dan mentalnya sih. Iya. Mungkin karena itu yang paling visual kali ya. Kayak Iya. contoh nih, saya kemarin kemarin sempat buat satu postingan di Reels itu tentang ada satu indikator lah, itu kayak yang merah gitu kan, kayak yang pokoknya very easy lah. Harusnya kayak yang kalau misalnya ini buy, kalau gini sell gitu kan. Hmm. Banyak yang DM, banyak yang tanya, "Wih, ini indikator apa? Kok keren banget?" gitu kan gitu. Tahu nggak? Padahal itu cuman indikator moving average 30 sama 60 yang dimotif dikasihin warna gitu. Hmm. Tapi orang udah wow banget. Iya. Tapi kalau misalnya kita bilang itu cuma indikator moving average 30 sama 60. Oh, cuman gitu doang ya gitu. Padahal Iya. awalnya kayak yang wow ini Awalnya apa ya gitu antusias. kan. Iya, iya. Wah, jadi memang seperti ya teman-teman ya. Ternyata saya nggak sendirian. Koko Ralfi pun sependapat ya bahwa mental itu sangat penting sekali karena yang menentukan sebenarnya itu adalah ya mentalnya kita. Nah, tapi buat teman-teman tadi kalau ngitung, waduh, kalau targetku sebulan sekian juta, berarti saya harus punya modal sekian juta. Ya sudah nanti aku investasi saham atau trading sahamnya nanti aja deh kalau sudah kekumpul segitu. Ya, nggak perlu seperti itu juga. Teman-teman juga bisa mulai dari sekarang. Kan teman-teman di sini kan sudah punya income nih buat cover pengeluaran bulanan. Nah, sambil disisihkan,
mulai belajar dulu kan. Kalau untuk belajar trading saham kan nggak harus banyak-banyak juga kan ya. Enggak. Sekarang 100.000 pun udah bisa seratus dapat ribu account ya pun kayaknya. bisa. Iya. Tapi tujuannya bukan untuk nyari cuannya ya, tapi lebih kayak ya itu tadi In- ngasah mental, investasi ngasah knowledge. gitu loh. Di pengalamannya bukan di cuannya. Nanti ketika teman-teman yang dua step pertama ini sudah sering dilakukan, pengeluarannya tetap ditekan, dikendalikan, pemasukannya terus bertambah seiring karirnya naik. Nah, nanti otomatis yang bisa dialokasikan untuk investasi sahamnya bisa Investasi. semakin lebih Iya, besar. iya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Kriteria sistem trading yang bagus itu seperti apa, Koral? Nah, kriteria sistem trading yang bagus adalah menurut Ah, saya eh, strategi trading yang menutup potensi loss besar. Gitu kan? Karena banyak strategi yang seperti ini. Wah, saya untung nih, dikit, 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 begitu loss, gede, ya kan? oke. Itu fatal banget. Sedangkan kita tahu bahwa kalau misalnya kapital kita itu bisa drop 50%, kita perlu Mhm. profit Ya, 100% only untuk break untuk even point. iya, Iya kan? ya. Itu susah banget gitu kan. Jadi apapun strateginya bisa pakai indikator, bisa pakai market structure, bisa pakai chart pattern, bisa pakai Hmm. broker summary, apapun apapun. Intinya jangan sampai ada potensi big loss. Nah, kalau misalnya ada potensi big loss itu ya just matter of time nanti akan ngalamin loss gede. Karena apa? Karena market itu kita nggak bisa pungkiri akan ada masa di mana market akan bearish. Apakah Hmm. 3 tahun lagi? Apakah 5 tahun lagi? Apakah 10 tahun lagi? Ya pasti akan ada market bearish. Saya cerita ya di komunitas kita itu ada satu senior yang udah trading dari tahun 98. Tahun 98 Wow. itu saya masuk market aja 2007, dia 98 gitu kan. Nah, jadi dari 98 itu udah ngumpulin sekian banyak, udah cuan sampai 2008. 10 tahun. 10 tahun. 2008 kan kita tahu Lehman Brothers, Ya. Global Financial Crisis. Dan akhirnya apa yang dikumpulin selama 10 tahun back to the market. Jadi kayak yang spend 10 tahun, untung, tapi at certain point karena ada potensi big loss, ya yang dikumpulin itu selama sekian lama itu ya habis lagi. Gitu. Nah itu pentingnya satu sistem yang harus mengcover bahwa oh gue ada preventive action yang akan gue lakukan kalau misalnya terjadi kondisi yang ekstrim. Hmm. Misalnya saya bilang begini, Hmm. kalau misalnya tiba-tiba besok IHSG minus 3% gitu kan, let's say seperti itu. Saham udah pasti berguguran kan. Kira-kira portfolionya teman-teman aman atau enggak? Gitu. Itu cuman ceritanya gini. Ketika hal itu terjadi, yang pasti terjadi adalah orang yang profit banyak, floating profit banyak langsung berkurang. Orang yang floating profit dikit langsung minus dikit. Hmm. Orang yang lagi floating loss kecil pasti jadi floating loss gede. Orang yang lagi Hmm. floating loss gede udah langsung babak belur itu. Iya, Ya jangan kan? ditanya lah. Dan Ah, dan itu pasti bukan pasti, itu bisa terjadi ya. gitu kan. Nah, itu yang penting buat kita teman-teman yang lagi live kayak yang oke nih kalau gitu apa yang saya akan lakukan untuk meminimais risk karena trader itu berbicara tentang gimana kita manage risk sebenarnya. Bisnis risk ini. Gimana kita ada risknya kita minimize, tapi opportunity kita bisa boleh dibilang unlimited. Jadi risknya limited, opportunity-nya unlimited. Nah itu yang harus dibalik dan jangan dilakukan sebaliknya. Loss-nya unlimited, ya kan? Tapi Profit-nya limited. limited. Tapi yang terjadi kan seperti itu ya kebanyakan. Iya, Saya karena dulu pun kita juga gitu. Hmm. kita kan ngalamin, kita belajar dari pengalaman pribadi gitu kan. Dan Hmm. bahkan kalau kalau menurut saya, mungkin saya lebih lebih apa ya? Lebih a- apa ya kalau misalnya mau dibilang bandel tapi bandel bodoh lah boleh dibilang
gitu kan. Bebal. Bodohnya tuh bebalnya tuh kelamaan gitu. Iya. Oh, orang tahun mungkin 2 3 tahun udah sadar saya bisa lebih dari itu gitu kan. Jadi kayak yang Hmm. oh iya ya kenapa ya sebenarnya kan hal yang sederhana yang kita eh, bisa hindari di depan kalau kita bisa mengerti ya. Iya, 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 iya. Ya mungkin itu yang banyak dikatakan kalau trading itu sebenarnya risk management ya, bukan return management. Jadi Iya, iya, uh, ya, setuju, setuju, risk setuju. risknya dulu, baru kita ngomongin potensi returnnya. Nah teman-teman ini saya lihat tadi ya banyak yang nanya tapi di komen lah. Nanti kalau tanyanya di komen nanti banyak yang keluar masuk ini mendelep gitu ya, tenggelam. Mendingan kalau mau nanya mumpung ada expertnya nih Koko Ralfi, langsung di itu loh yang ada tanda tanyanya itu ya, langsung nanya-nanya di Oh, sana, nanti kita akan bacakan te- pertanyaannya. Jadi tadi saya lihat ada yang ini kok banyak gitu sampai 5 baris gitu ya, gitu. Nah eh gimana sih kalau kalau teman-teman di sini ini kan tadi pembahasannya cukup menarik ya, sangat menarik bahkan menurut saya ya. Kalau teman-teman yang penasaran nih tentang mental price trader ini gimana caranya, mau belajarnya atau gimana itu caranya gimana? oh, Sebelum kita jawab pertanyaan. oke. Nah, Ya, itu bisa di link Fakta Trading ada saya udah create 3,5 jam video buat teman-teman yang kalau mau belajar tentang mental price. oh gitu ya. Jadi langsung visit aja ke akunnya Fakta Trading, terus klik link di bio-nya. Itu nanti ada 4 macam, tinggal dipilih yang mana yang sesuai. Yuk kita langsung Iya. ke pertanyaan ya, Koko Ralf ya. Ya, Silakan. Dari Raffi Pratama 45. Ini semangat 45 ya. Pakai proxum atau full charting nih. Silakan. eh, oke, saya nggak pakai Broxum. Jadi Broxum itu ya mungkin sebagian beberapa expert saya nggak menggunakan Broxum. Gitu aja. Iya, full Oke, charting. full Full charting. charting sebenarnya full charting plus fundamental sebenarnya kan karena harga itu bukan digerakin oleh chart, bukan. Harga itu digerakin oleh supply and demand. Yang beli ataupun yang jual. Nah, alasan kenapa orang beli, alasan orang jual itu yang akhirnya namanya sentimen kan. Nah, sentimen itu yang penting banget boleh dibilang akhirnya membuat satu kesepakatan bersama antara tim buyer dan tim seller sehingga harga bergerak. Jadi charting itu tools tools aja, alat bantu aja.